Ada saatnya, kita merasa seperti berada di tengah lautan yang gelap, sendirian. Ombak cobaan datang silih berganti, dan kita tidak tahu mengapa. Kita melafalkan doa-doa yang terasa hanya menggema di ruang hampa. Di titik itulah, kita mulai bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi, dan mengapa Allah diam saja? Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa justru di dalam keheningan itulah ada sebuah pesan yang sedang disampaikan? Sebuah pelajaran yang tidak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Malam ini, kita akan merenungi makna di balik luka yang tak terjelaskan dan doa yang tak langsung terjawab. Kita akan memahami bahwa terkadang Allah mengajarimu cara bertahan, bukan dengan memberi solusi, tapi dengan memberimu kekuatan. Selamat datang di kajian sebelum tidur, dan mari kita selami makna ini bersama-sama. Pelajaran itu bukanlah tentang mendapatkan semua jawaban. Bukan pula tentang solusi instan yang jatuh dari langit. Melainkan, pelajaran tentang bagaimana bertahan. Bertahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, tanpa membutuhkan penjelasan dari setiap luka dan setiap kesulitan yang kamu alami. Kita terbiasa hidup di dunia yang serba cepat, di mana setiap pertanyaan harus memiliki jawaban instan. Algoritma mencari jalan tercepat, peta digital menunjukkan rute terpendek, dan media sosial memberikan kita ilusi bahwa setiap masalah selalu memiliki solusi yang bisa dibagikan dalam beberapa kalimat. Kita membawa mentalitas ini ke dalam spiritualitas kita, menuntut Allah untuk memberikan penjelasan yang sama cepatnya. Padahal, sejatinya, tidak semua luka diciptakan untuk memiliki alasan yang jelas. Manusia, dengan akalnya yang terbatas, selalu berusaha mencari sebab akibat untuk setiap peristiwa. Kita merasa akan lebih mudah menerima sakit jika kita tahu kenapa kita sakit. Kita merasa lebih ikhlas jika kita tahu apa hikmah di baliknya. Tapi, Allah itu lebih dari sekadar sebab akibat. Dia adalah zat yang menguasai takdir, yang kadang sengaja menyisakan misteri dalam setiap kejadian. Luka itu mungkin sengaja dibiarkan tanpa penjelasan, agar kita tidak tenggelam dalam penyesalan atau amarah, melainkan bangkit dan mencari kekuatan yang sejati. Kekuatan yang datang bukan dari pemahaman, melainkan dari keyakinan yang tulus. Bayangkan seorang anak yang melihat orang tuanya membawa pisau. Jika dia tidak tahu pisau itu akan digunakan untuk apa, ia mungkin akan merasa takut. Tapi, jika ia tahu pisau itu akan digunakan untuk memotong kue ulang tahunnya, rasa takut itu akan berubah menjadi kegembiraan. Allah adalah orang tua itu. Kita, sebagai hambanya, seringkali hanya melihat pisau, cobaan tanpa tahu rencananya yang sebenarnya. Mungkin, di balik luka yang tak terjelaskan itu, Allah sedang memotong hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, atau sedang menyiapkan sebuah kue ulang tahun, takdir yang jauh lebih manis. Dan tentang doa. Kita sering menganggap doa yang terjawab hanyalah doa yang terkabul sesuai permintaan kita. Padahal, itu adalah pemikiran yang sempit. Doa adalah jembatan penghubung antara kita dan Allah. Ketika kita mengangkat tangan, kita tidak hanya memohon, kita juga sedang berpasrah. Ketika permintaan kita tidak terpenuhi, terkadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan. Hati yang tadinya gelisah, kini terasa lebih lapang. Dada yang sesak, kini terasa lebih ringan. Itulah jawaban Allah yang paling indah, yang tidak bisa diukur oleh akal. Ketenangan yang membuat kita bisa terus melangkah, bahkan di tengah badai. Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim pun yang memohon kepada Allah suatu permohonan, melainkan Allah akan memberinya, atau menjauhkan darinya keburukan yang setara dengan permohonannya, selama ia tidak memohon dosa atau pemutusan silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Ada saatnya doa kita menjadi perisai yang melindungi kita dari bahaya yang bahkan tidak kita sadari. Ada saatnya doa kita menjadi tabungan pahala yang akan kita tuai di akhirat kelak. Dan ada saatnya Allah menunda jawaban, karena Dia tahu ada sesuatu yang lebih baik menunggu. Mungkin Allah ingin kamu menggapai sesuatu dengan usahamu sendiri, agar kamu merasakan manisnya perjuangan. Atau, Dia ingin memurnikan niatmu, agar kamu beribadah bukan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena cinta tulus kepadanya.
Ini adalah bentuk ujian kedewasaan spiritual. Rasulullah mengajarkan kita bahwa takdir adalah sebuah misteri yang harus kita yakini, bukan kita tanyakan terus-menerus. Bukankah iman itu adalah percaya kepada hal-hal yang tidak terlihat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Allah menguji hambanya yang saleh dengan cobaan, untuk mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Ujian itu bisa jadi berupa keheningan, saat kita merasa sendirian dan tidak ada jawaban. Namun, justru di sanalah kita dilatih untuk bergantung sepenuhnya hanya kepadanya, tanpa intervensi logika atau penjelasan manusia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Mengapa Allah tidak langsung memberikan solusi? Karena Dia ingin kita belajar sabar. Sabar adalah jembatan menuju kabar gembira yang mungkin tidak kita duga-duga. Kesabaran itu adalah saat kita bisa berjalan di kegelapan tanpa tahu kapan fajar akan tiba, tapi tetap yakin bahwa fajar itu pasti ada. Seperti benih yang harus hancur dan membusuk di dalam tanah yang gelap sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon yang rindang. Benih itu bertahan tanpa tahu kapan ia akan melihat cahaya. Namun, ia tetap percaya pada proses. Proses adalah guru terbaik. Proses akan mengajarkanmu kerendahan hati. Ia akan mengikis kesombonganmu dan membuatmu menyadari bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah. Proses akan memurnikan niatmu. Ia akan memisahkan antara ibadah yang tulus dan ibadah yang pamrih. Ketika kamu lelah bertanya, "Mengapa?" dan kamu mulai belajar untuk hanya berserah diri, saat itulah kamu telah melangkah ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Itulah titik di mana kamu tidak lagi mencari Allah dalam jawaban, melainkan dalam setiap hembusan nafasmu, dalam setiap tetes air matamu, dan dalam setiap detak jantungmu. Jadi, jika saat ini kamu sedang menanggung beban yang tak terjelaskan, janganlah merasa sendiri. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membentukmu. Membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih saleh. Dia sedang mengajarimu untuk tidak terlalu bergantung pada dunia dan segala penjelasannya. Fokuslah pada proses. Fokuslah pada ikhtiar dan doa. Karena sesungguhnya, makna hidup yang sejati bukanlah menemukan semua jawaban, melainkan menemukan kedamaian dan ketenangan dalam berpasrah, bahkan ketika semua pertanyaan masih menggantung di udara. Ingatlah selalu bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untukmu, bahkan ketika kamu sendiri tidak. Percayalah pada takdirnya, karena di balik setiap keheningan, ada sebuah kisah indah yang sedang Dia tulis untukmu. Dan percayalah, kisah itu akan berakhir dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Karena disitulah letak janji Allah, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah. Hidup memang bukan tentang menemukan semua jawaban, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam berpasrah. Dan saat kamu bisa menemukan ketenangan itu, kamu tidak lagi merasa kesepian, karena kamu tahu, Allah selalu ada di sisimu. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jika ia memberikanmu sedikit ketenangan di tengah malam, maka kami mengajakmu untuk bersama-sama terus belajar. Jangan lupa tekan tombol suka untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan, dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kajian yang akan menemani tidurmu. Mari kita terus melangkah, tumbuh, dan berpasrah dengan hati yang lapang. Sampai jumpa di kajian selanjutnya.